Oke, di video kali ini saya ingin sedikit memberikan opini ya untuk Persija Jakarta dengan Madura United yang kebetulan besok akan dipertemukan ya di hari Kamis, kick-off-nya jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat dan akan bermain di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Jadi untuk Persija dengan Madura United, nggak jauh-jauh fokus kita sekarang adalah bagaimana caranya kedua tim harus bisa bersaing masuk di 4 besar. Dan apa sebetulnya yang membuat Madura United dengan Persija Jakarta ini bisa menjadi salah satu tim yang mungkin bisa menteror lagi untuk tim-tim di 4 besar. Tapi sekaligus ini juga bisa menjadi perhatian khusus atau harus ada evaluasi-evaluasi yang harus diperhatikan oleh Persija dengan Madura United. Karena kalau kita lihat persentase Madura United untuk masuk di 4 besar ini masih terbuka lebar. Ya, Madura United menurut saya masih berada di jalur yang tepat untuk masuk di 4 besar. Karena sekarang selisih poin dengan Persib Bandung dengan Bali United ini hanya 5. Jadi peluangnya ini masih sangat besar sekali untuk Madura United. Sedangkan untuk Persija Jakarta, peluangnya juga masih cukup besar untuk bisa masuk di 4 besar. Tapi memang ada sedikit faktor yang membuat Persija dengan Madura United ini harus mewaspadai poin-poin yang saya ingin sebutkan di sini. Jadi poin-poin ini yang bisa menjadi penghambat untuk Persija Jakarta dengan Madura United masuk di 4 besar. Nah, kita langsung bahas dulu dari Persija Jakarta dengan Madura United sekaligus ya. Ini langsung aja sama-sama. Persija dengan Madura United, kalau saya bilang mereka memiliki 2 pelatih yang sama-sama bagus. Kalau saya bilang 2 pelatih ini pelatih hebat semua, pelatih top. Karena bisa memberikan skema permainan yang konsisten. Persija Jakarta dengan Madura United di luar hasil menang, imbang, dan kalah atau ada inkonsisten, tapi dari skema permainan itu selalu bisa konsisten. Nah, sekarang faktor apa yang membuat sudah konsisten tapi kok hasilnya nggak konsisten? Ini jelas di masalah pertahanan dan penyerangan. Persija Jakarta kalau menurut saya lebih berpotensi faktor yang bisa menghambat masuk di 4 besar itu di masalah penyerangan. Ya memang boleh dimaklumi ya sebetulnya karena Persija Jakarta sudah kehilangan 3 pemain penting di musim lalu dan di musim ini juga ya Marco Simic ya yang didatangkan belum terlalu bisa membawa Persija Jakarta ya untuk menciptakan gol bisa konsisten. Tapi ya kita bisa lihat dulu kalau komposisi pemain untuk Persija Jakarta saat ini itu nggak terlalu banyak pemain yang sudah matang. Yang artinya usia-usia muda itu seringkali tampil di atas lapangan ya nggak bisa konsisten terus-menerus. Makanya saya bilang kalau Persija Jakarta saat ini ya dengan skuad yang saat ini diisi oleh pemain muda seperti Doni Tri Pamungkas atau Hanan, Reski Fandi atau mungkin Aji Kusuma. Saya bilang di 2 musim ke depan mungkin Persija Jakarta bisa menjadi salah satu tim yang cukup solid. Karena faktor usia muda ini di 2 musim lagi nanti sudah mulai matang. Inilah sebetulnya faktor utama dulu yang membuat Persija Jakarta tampil kurang bisa konsisten untuk bisa menciptakan peluang gol. Nah, tapi kemarin saat lawan Borneo FC, saya sudah nonton ya pertandingannya ketika Gustavo diduetkan dengan Marco Simic. Memang ini bisa menjadi alternatif lagi untuk mungkin Thomas Doll ingin mempertajam sektor penyerangan Persija. Karena jelas faktor yang harus dilakukan Persija Jakarta jika ingin masuk di 4 besar adalah menciptakan banyak peluang gol di setiap pertandingan. Kalau peluang golnya sudah banyak, pastikan persentase terciptanya gol lebih tinggi. Nah inilah menurut saya yang tinggal harus diselesaikan oleh Persija Jakarta di masalah penyerangan. Kalau pertahanan sebetulnya sudah cukup solid. Cuma kembali lagi ke perform pemain belakangnya Persija Jakarta sendiri. Seperti kemarin Hansa Muyama ya ketika lawan Persis Solo ya kalau nggak salah itu melakukan lawan Borneo FC ya itu melakukan blunder lalu bisa terciptanya gol dari Borneo. Lalu sebelumnya saya juga masih ingat ketika Rizky Ridho ya memberikan passing yang cukup keras kepada Andre Tani. Yaitu hal-hal yang kecil inilah yang menurut saya faktor yang memang Persija Jakarta juga sering kemasukan. Jadi kalau sektor belakang sesuai dari skema permainan Thomas Doll sebetulnya sudah solid. Terutama dari formasi 3-5-2 lah katakan. Jadi Firsa Andika ya dengan Bias atau mungkin Rio Fahmi ini kan dituntut untuk menjadi pembantu penyerangan dan pertahanan juga.
Sebetulnya sistemnya sudah bagus, tinggal yang menjalankan sistem ini yang seringkali melakukan blunder-blunder kecil. Ya, paling ini yang harus diperhatikan untuk menurut saya untuk Persija jika mau ya konsisten masuk di 4 besar ini. Harapannya masih ada kok untuk Persija Jakarta. Tinggal faktor penyerangan dan kualitas perform pemain belakang Persija ini bisa menjadi introspeksi pemainnya sendiri. Kalau Thomas Doll ya sebetulnya nggak salah ya, karena sudah membuat sistem dari Persija ini ya sudah berjalan gitu ya, dari opini saya untuk Persija. Sedangkan untuk Madura United menurut saya ini tinggal di sektor belakangnya. Jadi ini kebalikannya dengan Persija. Kalau Madura United di masalah penyerangan ini sudah bagus, nggak ada masalah. Ya, Sousa juga cukup bagus untuk membuat skema permainan bola possession Madura United itu bisa selalu konsisten. Kalau saya lihat ya permainan Madura United dengan Persija itu selalu bisa konsisten loh skema bola possessionnya. Tapi kenapa hasilnya inkonsisten untuk Madura United itu jelas di sektor belakang. Kalau kita lihat statistiknya Madura United ya, Madura United ini nggak bisa menciptakan gol. Selalu menciptakan gol untuk Madura United. Ya, saya lihat terakhir yang nggak menciptakan gol itu lawan Persik Kediri. Sisanya di 5 pertandingan ini sudah bisa menciptakan gol terus. Artinya evaluasi dari Sousa sudah jelas terbukti kalau Madura United di lini depan sudah mulai tajam. Tapi di sektor belakang ini ya, yang menurut saya menjadi salah satu masalah Madura United di masalah transisi. Ya, yang pertama masalah transisi dulu. Saya melihat kalau sektor tengah dari Madura United, di mana Jaja yang posisinya sebagai pemain box to box, memang untuk membangun serangan Jaja ini bagus ya, walaupun nggak terlalu banyak kecepatan. Tapi ketika membantu pertahanan, inilah yang menurut saya berapa kali Madura United seringkali untuk sektor tengahnya nggak terlalu banyak untuk membantu ke pertahanan. Paling Maler atau mungkin Rian Ariansyah kalau dimainkan. Kalau seperti Jaja ini kan nggak memiliki kecepatan ya. Jadi untuk mundur ke belakang itu seringkali telat. Ini dari masalah transisi di pemain tengahnya dulu dari Madura United. Lalu yang kedua masalah di kualitas pemain belakangnya Madura United. Kalau saya bilang yang membuat perform dari Madura United menurun di masalah sektor belakang, itu di masalah kualitas pemain belakangnya Madura United sendiri. Kalau berbicara sistem, berbicara evaluasi dari Sousa, saya yakin kalau Sousa ini sudah terus melakukan evaluasi. Belum kemarin Kokoari didatangkan ya di musim ini, lalu kiper juga didatangkan ya, kiper asing. Ini memang salah satu solusi untuk memperkuat sektor belakang dari Madura United. Ini sudah menjadi ya seperti evaluasi dari pelatih atau manajemen lah. Tapi kenyataannya di atas lapangan, ya pemain tersebut masih belum bisa menunjukkan perform yang konsisten. Jadi inilah yang membuat Madura United seringkali kemasukan dengan gol-gol yang ya mungkin cukup mudah, apalagi ketika lawan Rans. Itu 2 gol yang tercipta dari Rans, itu prosesnya cukup mudah semua. Beda dengan Madura United yang selama 90 menit tampil cukup konsisten, peluangnya banyak, sudah bisa menciptakan 2 gol, tapi ya kemasukannya juga cukup mudah. Inilah yang saya bilang sayang sekali gitu loh kalau sektor belakang Madura United terus-terusan seperti ini. Jadi yang perlu diperhatikan untuk Madura United, kalau menurut saya ya, untuk bisa masuk di 4 besar, ini masih terbuka lebar banget, yaitu di masalah transisi sektor tengah dan juga di kualitas pemain belakangnya sendiri. Ini yang menjadi masalah menurut saya poin penting agar bisa membuat Madura United ini naik gitu loh ke 4 besar atau bisa konsisten lagi. Ya, jadi inilah yang menurut saya perlu diperhatikan untuk Persija Jakarta dengan Madura United yang kebetulan besok dipertemukan. Ya tinggal kembali lagi ke masalah penyerangan untuk Persija dan pertahanan untuk Madura United. Lalu kesalahan-kesalahan di sektor belakang kedua tim ini semoga nggak terlalu banyak kesalahan karena ini juga menjadi salah satu kelemahan dari kedua tim. Ya, semoga sudah semakin kokoh, semakin kuat, semakin solid ini pertahanan untuk Madura United dan Persija. Tinggal di sektor depan ya, Persija Jakarta apakah akan menduetkan Gustavo dengan Marco Simic di awal babak pertama atau justru di pertengahan babak kedua? Ini saya juga ingin lihat dari line up dan formasinya Persija. Kalau Madura United sebetulnya nggak terlalu banyak masukan dari saya kalau dari line up. Karena sudah pemain-pemain yang bagus-bagus dari Madura United semua. Tinggal kembali lagi ke kualitas pemain belakang ini yang perlu menjadi fokus utama saya di pertandingan besok.
Ya, jadi good luck untuk Persija Jakarta dengan Madura United. Semoga tim kesayangan kalian tetap bisa berpeluang masuk di 4 besar dan bisa menjadi kebanggaan di kota kalian masing-masing. Ya, ini aja terima kasih semoga video ini bermanfaat. See you.